Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Rahma Sulwanda dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Makassar. Baik, kali ini saya akan melanjutkan membahas materi mengenai pencemaran lingkungan, yaitu topik pencemaran tanah. Adalah berubahnya tatanan atau komposisi air, udara, atau tanah oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitasnya menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, pengertian dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena berbagai faktor, diantaranya seperti kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, dan kegiatan lainnya. Kemudian penyebab kerusakan tanah. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan tanah, diantaranya limbah domestik, limbah cair, limbah industri, dan limbah pertanian. Nah, limbah domestik ini merupakan sampah organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya diantaranya seperti kantong plastik, bungkus aluminium snack, dan kaleng soda. Selanjutnya yaitu limbah cair. Limbah cair ini adalah zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme jika meresap ke dalam tanah dan akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Adapun contoh dari limbah cair seperti deterjen, cat, oli, kemudian zat-zat sisa yang mengandung logam limbah seperti krom, timbal, arsen, tembaga, dan boron. Kemudian yang ketiga itu ada limbah industri, limbah padat. Penimbunan limbah padat ini dapat mengakibatkan pembusukan yang menimbulkan bau di sekitarnya karena adanya reaksi kimia yang menyebabkan gas tertentu seperti sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, playon, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Kemudian contoh limbah padat diantaranya seperti ampas tahu, kemudian limbah pertanian. Contoh limbah pertanian seperti pupuk, pestisida. Selanjutnya itu tanah ini berdampak bagi kesehatan, ekosistem, dan pertanian. Yang pertama itu efek pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Yang pertama, kronium. Berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Kemudian yang kedua ada timbal, sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Kemudian yang ketiga itu ada airaksa dan siklodiena, dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, bahkan beberapa yang tidak dapat diobati. Kemudian yang keempat ada PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Kemudian berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal, serta penurunan pada sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua itu efek pada ekosistem. Perubahan kimiawi tanah dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akhirnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan. Kemudian yang kedua, banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat ini seperti konsentrasi DDT pada burung yang menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anakan, dan memungkinkan hilangnya spesies tersebut. Kemudian efek pada pertanian, perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dan erosi. Dari pencemaran tanah. Yang pertama ada remediasi. Remediasi ini merupakan kegiatan untuk pembersihan permukaan tanah yang tercemar. Terdapat dua jenis remediasi tanah, yaitu on-site dan off-site.
Konsep ini merupakan pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, injeksi, dan bioremediasi. Kemudian offsite. Offsite ini meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Selain itu, di daerah yang aman tersebut tanah dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian saat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, saat pencemar tersebut dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan offsite ini jauh lebih mahal dan lebih rumit. Kemudian yang kedua ada bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi ini tujuannya untuk mencegah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Kemudian yang ketiga ada reboisasi. Reboisasi ini merupakan penanaman kembali hutan yang gundul. Dalam hal ini termasuk pula tanah yang sudah rusak. Ada beberapa tanaman yang dapat menyerap radiasi atau bahkan polusi dari suatu ekosistem yang rusak. Untuk menetralisis tanah terlebih dahulu sebelum ditanami, kemudian diberikan pupuk alami agar tanah tersebut lebih subur. Setelah tanah mulai netral dan subur, maka baru bisa ditanami lagi. Kemudian yang terakhir ada pengolahan sampah. Sampah dapat dibagi menjadi sampah organik yang dapat terurai dan sampah non organik. Contoh dari sampah organik adalah berbagai sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sedangkan sampah non-organik itu meliputi plastik, logam, dan lain-lain. Adapun cara penanggulangannya yaitu kita bisa memilih membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Misalnya, sampah organik dibuang ke tempat sampah organik, sedangkan sampah non-organik dibuang ke tempat sampah non-organik. Mungkin hanya itu pemaparan materi mengenai pencemaran tanah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.